Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa dengan materi kita hari ini. Kita belajar lagi tentang kimia. Ibu harapkan kalian tetap bersemangat belajar kimia walaupun kalian jurusan IPS, karena fenomena kimia itu ada di sekitar kita. Materi kita hari ini adalah masih melanjutkan tentang sifat kualitatif larutan. Pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang pengertian sifat kualitatif larutan, yaitu sifat larutan yang tergantung dari banyaknya zat terlarut, bukan tergantung dari jenis zat terlarut itu sendiri. Sifat kualitatif larutan itu meliputi pertama penurunan tekanan uap larutan, kedua kenaikan titik didih, ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Dan ada beberapa satuan yang sudah kalian pelajari ya, yaitu mengenai satuan fraksi mol dan juga molalitas. Nah, yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah mengenai penurunan tekanan uap. Iya, penurunan tekanan uap. Coba perhatikan ya. Kalian tentu sering mencuci baju, kemudian baju itu kalian jemur. Nah, ketika baju kalian jemur, itu baju akan kering. Kering itu karena terjadi penguapan. Ya, bagaimana kalau misalkan baju itu yang basah ditaruh di tempat tertutup? Nah, sebenarnya pada saat suatu cairan di tempat tertutup itu juga mengalami penguapan. Tetapi pada saat terjadi penguapan itu uap airnya sudah awalnya penguapan biasa, kemudian pada saat uap airnya sudah banyak, sudah jenuh, maka di situ akan terjadi keseimbangan. Artinya apa? Bahwa uap air itu sebagian akan berubah menjadi embun. Nah, pada saat itu berarti pakaian, jadi kalau kita hubungkan dengan pakaian ya, pakaiannya jadi nggak kering-kering karena di tempat tertutup. Nah, pada saat cair itu berada di ruang tertutup, akan mengadakan keseimbangan dengan uap jenuhnya. Nah, tekanan yang ditimbulkan tersebut, yang ditimbulkan uap jenuh tersebut disebut tekanan uap. Nah, coba ini tambahkan di sini. Zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif besar akan sukar menguap, ya. Kemudian yang bagian ini adalah zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif lemah itu mudah menguap dan mempunyai tekanan uap relatif tinggi. Untuk yang pertama ini ya, contohnya air. Air itu gaya tarik menarik antar partikel H2O-nya relatif besar. Sedangkan contoh yang kedua di sini kita ambil contoh misalkan bahan bakar. Nah, bahan bakar kayak ya bensin itu ya, itu kayak tarik menarik antar partikelnya relatif lemah. Jadi kayak bahan bakar tadi mudah menguap dan dikatakan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi. Nah, sekarang coba kita perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan berikut ini Francois Merilaud dia menemukan suatu bahwa tekanan suatu uap komponen tergantung dari fraksi molnya. Kita lihat di sini ada dua tabung yang berbentuk labu. Ya, tabung pertama sebelah kiri ini berisi air. Air itu adalah merupakan pelarut murni. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah larutan gula. Berarti di sini ada air ditambah gula. Nah, coba perhatikan di sini. Ini di sebelah kiri ini kalau kita lihat pipanya ya di sini ini terdapat ungga lebih panjang yang menyebabkan menekan raksa yang ada di sini. Nah, ini. Kemudian di sebelah kiri ini kita amati, kita lihat di sini rongganya relatif pendek. Kalau dilihat di sini berarti tekanan yang diberikan oleh pipa sebelah kiri ini relatif lebih kecil daripada sebelah
sebelah kanan ini relatif lebih kecil daripada di sebelah kiri. Nah, ini disebabkan karena molekul-molekul air yang mengalami penguapan tadi, yang berbentuk uap tadi, ini jumlahnya lebih banyak dari yang dihasilkan dari air murni. Sedangkan yang berasal dari larutan gula, ini uap-uap air. Nah, ya uap-uap air yang ada di sini, yang dihasilkan di sini adalah relatif lebih sedikit, ya. Ya, berarti di sini perbedaan atau selisih tekanan antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini menunjukkan penurunan tekanan uap dari larutan gula ini. Ya, sekali lagi ya, ini tadi adanya partikel-partikel saat terlarut berupa gula tadi itu menghambat lepasnya molekul air berubah menjadi uap di sini. Nah, ya, di sini kita lihat ini merupakan penurunan tekanan uap. Ya, tekanan uap larutan, uap di permukaan larutan gula ini hanya terdiri uap air ini tadi ya. Ya, ini penurunan tekanan uap. Kita lihat bahwa penurunan tekanan uap itu merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni ini tadi dikurangi tekanan uap larutan. Nah, demikian ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, tugas untuk kalian. Coba lihat di soal berikut ini. Ini contoh soal. Nah, tekanan uap air dari 100 derajat Celcius adalah pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Diketahui ini massa atom relatif hidrogen 1, untuk karbon 12 dan O adalah 16. Nah, di sini silakan kalian pelajari cara penyelesaian soalnya ya. Kemudian selanjutnya silakan kerjakan tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh. Yang kedua adalah penyelesaian soal tentang penurunan tekanan uap ya. Selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.